Halo semuanya. Pernah nggak sih kamu berharap bisa ngajarin AI kamu buat ngerjain tugas-tugas rumit, persis seperti yang kamu mau, tanpa harus ngulang-ngulang instruksi terus? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas cara bikin skill buat cloud. Ini tuh semacam panduan langkah demi langkah buat bikin alur kerja custom yang bakal bikin AI kamu kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Kamu pasti tahu rasanya. Udah nemu prompt yang pas banget, tapi harus diketik ulang setiap kali buka chat baru. Capek kan? Ini buang-buang waktu banget. Tapi tenang, ada solusi cerdas buat masalah ini yang bakal ngubah total cara kamu kerja bareng AI. Nah, ini dia solusinya. Skill. Anggap aja ini semacam buku resep pribadi buat Claude. Kamu cukup ajarin sekali. Misalnya, gimana cara kamu mau laporan diringkas, email ditulis, atau data dianalisis. Dan Claude bakal ingat terus. Cukup bikin sekali, lalu pakai selamanya. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita bikin apa-apa, kita harus paham banget apa itu skill sebenarnya. Apa sih ide utama di baliknya dan kenapa ini bisa sekeren itu? Mari kita jelajahi. Analogi dapur ini ngebantu banget buat ngerti. Coba bayangin MCP atau Model Cloud Package itu sebagai dapur kamu, lengkap dengan kompor, pisau, dan semua bahan. Dapur ini ngasih cloud akses ke semua alat. Tapi tanpa resep, koki sehebat apapun pasti bingung mau masak apa kan? Nah, skill ini, itulah resepnya. Dia ngasih instruksi langkah demi langkah gimana cara pakai semua alat itu buat bikin masakan yang luar biasa. Ada 3 prinsip desain yang cerdas banget di balik skill. Pertama, progressive disclosure. Skill cuma akan memuat informasi yang lagi dibutuhin aja, jadi hemat banget token atau kapasitas proses AI-nya. Kedua, composability. Kamu bisa gabung-gabungin beberapa skill, kayak koki yang mengkombinasikan resep. Dan yang ketiga, portability. Bikin sekali dan skillmu bisa dipakai dimanapun cloud ada. Efisien banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, perencanaan. Kayak bangun rumah, skill yang bagus itu nggak dimulai dari langsung pasang bata, tapi dari cetak biru yang solid. Yuk, kita rancang skill kita. Ini nasihat yang penting banget. Jangan buru-buru ngoding. Berhenti dulu sebentar dan tanya diri sendiri. Masalah spesifik apa sih yang mau gue selesain? Coba tentuin 2 atau 3 skenario nyata. Contohnya, merangkum transkrip rapat mingguan, atau bikin postingan medsos dari artikel blog. Kejelasan di awal ini bakal jadi panduan kamu selama prosesnya. Mendefinisikan sebuah kasus penggunaan itu jadi gampang kalau kamu pecah jadi 3 bagian ini. Misalnya, pemicunya, tolong buatin rangkuman rapat. Langkah-langkahnya, Claude baca transkrip, cari poin-poin penting, terus susun jadi poin-poin ringkas. Dan hasilnya, rangkuman yang jelas dan to the point dalam 30 detik. Simple kan? Dan coba lihat, struktur sebuah skill itu ternyata sesederhana ini. Pada dasarnya cuma sebuah folder. Dan yang bikin kaget, satu-satunya file yang wajib kamu punya boleh mulai, itu cuma SKILL-MD. Gampang banget kan? Ini benar-benar nurunin banget rintangan teknis buat siapapun yang mau mulai. Sekarang yuk kita bedah mesinnya. File skl.md ini tuh jantung sekaligus otaknya setiap skill. Disinilah semua instruksi dan logika utamanya berada. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam file itu, bagian paling krusial ada di beberapa baris pertama yang namanya YAML front matter. Anggap aja ini semacam tombol on-off buat skill kamu. Bagian inilah yang ngasih tahu Claude kapan harus nyalain skill kamu, jadi bagian ini harus benar-benar akurat. Dan lihat deh, betapa simpelnya buat memulai. Kamu cuma butuh 2 hal, nama buat skill kamu, dan deskripsi singkat. Udah, itu aja. Dengan 2 baris ini, kamu udah punya kerangka dasar dari sebuah skill yang bisa jalan. Tapi jangan salah, deskripsi itu penting banget. Lihat aja perbedaannya. Deskripsi yang buruk kayak membantu proyek, itu nggak ngasih info apa-apa. Sementara deskripsi yang bagus itu spesifik, ngejelasin apa yang dilakuin, dan yang paling penting, kapan harus dipakai. Lengkap dengan kata kunci pemicunya. Inilah kunci supaya skill kamu aktif di waktu yang tepat. Oke, kamu udah bikin rancangannya, udah bangun mesinnya. Sekarang waktunya test drive. Ini adalah fase di mana kita lihat apakah skill kita jalan sesuai harapan dan kita poles terus sampai benar-benar bisa diandalkan. Waktu ngetes, coba deh fokus ke 2 pertanyaan kunci ini. Pertama, soal pemicu. Apakah skill ini nyala pas dibutuhin dan diem aja pas nggak dibutuhin? Kedua, soal fungsionalitas. Kalau udah nyala, apa dia beneran ngerjain tugasnya dengan benar tanpa error? Keseimbangan antara 2 hal ini adalah kunci dari skill yang hebat. Dan inilah hasilnya. Slide ini nunjukin dampak nyata dari skill yang dirancang dengan baik. Lihat deh bedanya. Usaha pengguna anjlok drastis dari 15 kali bolak-balik pesan jadi cuma 2 pertanyaan. Gagal teknis, 0. Nggak ada lagi. Dan yang paling keren, penggunaan token alias biaya komputasinya
kepotong setengah. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal efisiensi yang luar biasa. Setelah skill kamu teruji dan terbukti mantap, sekarang waktunya buat langkah terakhir yang paling memuaskan. Bagiin ke orang lain, biar mereka juga bisa ngerasain manfaatnya. Proses instalasinya buat pengguna itu gampang banget. Cuma unduh, zip, unggah, terus aktifin. 4 langkah simple buat siapapun biar bisa langsung pakai skill yang udah kamu bikin. Nah, biar skill kamu banyak yang pakai, ikutin beberapa tips Jitu ini. Simpen di GitHub biar gampang diakses. Tulis file README yang jelas, bukan buat mesin, tapi buat manusia yang baca. Pas promosi, fokus ke hasilnya. Apa yang bisa dicapai sama pengguna, bukan cuma fitur-fitur teknisnya. Dan ceritain gimana skill kamu ini bisa kerja bareng alat lain buat jadi solusi yang lengkap. Mungkin setelah lihat semua ini, kamu mikir prosesnya ribet. Tapi, ini dia bagian terbaiknya. Kamu bisa loh bangun dan ngetes skill pertama kamu yang beneran berfungsi cuma dalam 15-30 menit. Ya, secepat itu untuk mulai mengubah tugas-tugas manual kamu jadi alur kerja otomatis. Jadi begitulah kira-kira rangkumannya. Kamu udah lihat gimana skill bisa secara fundamental mengubah cara kamu kerja bareng AI dari obrolan yang berulang-ulang jadi alur kerja sekali klik yang efisien. Sekarang satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah tugas apa yang bakal kamu otomatiskan pertama kali?